Saya sangat bersyukur dan bersuka cita boleh ada di tengah jemaat Tuhan Kalijati. Terima kasih Pak Hendrik. Hari ini hadir juga ada hambanya Pak Jody Marco dan Ibu, dan hambanya Gembala dari Subang Pak Mempi. Saya sangat diberkati dan melihat wajah-wajah saudara. Terlalu banyak yang bersuka cita pada saat siang hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Baik, firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana supaya kita hidup mengalami rahasia pintu berkat dibuka. Siapa yang mau berkat Tuhan? Amin. Di Alkitab dibukakan ada satu orang, dia tidak memiliki masa lalu karena dia hanya anak seorang pelacur. Tapi bagaimana Tuhan mengangkat, mempromosi dia dari anak seorang pelacur di pahlawan iman, namanya Yefta. Saya akan bacakan dulu Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Lihat ya Bapak Ibu, Yefta adalah anak pelacur, tapi diangkat Tuhan menjadi pahlawan iman, disejajarkan dengan Simson dan Daud. Berarti Tuhan bisa sanggup mengangkat orang yang jatuh sangat dalam. Hari ini tidak peduli di mana posisi kita, mungkin secara keuangan, secara ekonomi, atau kita sedang mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengangkat sangat tinggi. Dan saya percaya Tuhan sedang menginginkan mengangkat setiap saudara supaya menjadi terang dan garam dunia ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ternyata arti nama Yefta itu adalah Allah yang membukakan. Jadi kita akan lihat ada hal yang indah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yefta, sehingga kita bisa mengalami seperti Yefta, dibukakan pintu promosi, dibukakan pintu perkenanan, yang jatuh amat dalam diangkat sangat tinggi. Yuk kita akan mulai dengan firman Tuhan. Lihat Hakim-Hakim 11. Yuk kita akan lihat Hakim-Hakim 11 ayat pertama dan kedua. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, nah ini perhatikan, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, yaitu pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Artinya sayang ya, dia tuh anak seorang pelacur ya. Jadi hina, tidak dipandang, sehingga apa yang terjadi ayat kedua? Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah Bapak Ibu perhatikan, Yefta kehilangan nama baik. Yefta kehilangan yang namanya rumahnya. Dia diusir. Yefta kehilangan warisannya. Kamu gak punya hak, kamu anak pelacur. Yefta seolah-olah kehilangan masa depannya. Apa yang bisa diharapkan dari anak pelacur? Dia kehilangan segala sesuatu. Tapi yang luar biasa, Yefta tidak pernah kehilangan 3 hal. Ini yang akan kita bahas. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu sebagai anak Tuhan sedang mengalami banyak pergumulan, jatuh amat dalam, sulitnya kehidupan. Kalau kita tidak pernah kehilangan 3 hal ini, ketika krisis datang, maka Tuhan yang akan membukakan pintu dalam hidup saudara. Sama seperti yang Yefta alami. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, Yefta tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Yuk kita lihat Hakim 11 ayat 5 dan 6. Dalam ayat ini kita buktikan Yefta tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Hakim 11 ayat 5 dan 6. Ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Kata panglima di sini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kachir. Itu berbicara pemimpin di masa perang saja. Jadi orang Israel butuh Yefta karena Yefta jago perang. Dia dibuang, tapi dia dibutuhkan. Dan diminta oleh pemimpin-pemimpin tua Israel, Bani Amon nyerang kita. Kamu jadi kacir ya, kamu jadi pemimpin di masa perang ya. Tapi Yefta jawabnya apa? Yefta gak mau hanya jadi pemimpin di masa perang. Dia memiliki mimpi yang lebih besar.
Dia memiliki visi yang lebih besar. Dia menginginkan, kita lihat ayat 9. Yuk, Hakim 11 ayat 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kami membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, baca sama-sama, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Wow. Kata kepala ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata ros. Itu bukan pemimpin di masa perang saja, tapi pemimpin di masa perang, di masa damai. Yefta punya mimpi dan visi lebih besar dari yang diminta. Diminta hanya jadi pemimpin panglima perang? No. Aku menjadi raja bagi kalian. Wow. Yefta kehilangan nama baik. Yefta kehilangan namanya milik pusaka. Yefta kehilangan yang namanya mungkin juga hak waris, hartanya. Tapi Yefta gak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Buktinya, dia masih memiliki mimpi yang besar. Di saat dia jatuh sangat dalam, dia gak hanya mau menjadi panglima perang, dia inginkan lebih daripada itu. Aku menjadi raja atas setiap saudara. Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan hargai. Ini yang memuliakan Tuhan, mempermalukan iblis. Di saat kita lemah, di saat kita mungkin yang namanya ditinggalkan, kita gak pernah kehilangan Tuhan kita yang besar. Jadi tetaplah memiliki harapan dan mimpi yang besar. Karena waktu kita memiliki mimpi yang besar, aku bisa dipakai oleh Tuhan. Aku percaya mustahil bagi manusia, gak mustahil bagi Tuhan. Aku percaya aku gak bisa lompat setinggi itu, tapi bersama Tuhan aku bisa kalahkan Goliat. Orang-orang seperti ini yang tidak pernah hilang kepercayaannya adalah mereka yang tetap memiliki pengharapan di saat dunia gak pernah beri pengharapan. Orang-orang tetap memiliki mimpi besar di saat mungkin hidupnya pun bukan apa-apa, karena dia punya Tuhan Yesus yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, 20 Agustus kemarin saya bersama istri menikahkan anak. Coba boleh tebak dulu ya, saya tak tebak-tebak menurut Bapak Ibu usia saya berapa? Gak apa-apa ya. Nah, kira-kira ada yang boleh bantu sukarela jawab usia saya berapa? 60 bocah, 60. Berapa Pak? Nah, itu jawaban yang pintar. Ya tak dengan masuk tadi bisa lihat setengah ya. Oke, usia saya ini 50 ya, bersama istri juga 50. 20 Agustus kemarin kami menikahkan anak. Ya. Tapi ada yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi menimpa kami. Saya sebagai hamba Tuhan bersama istri sepenuh waktu. Kekuatan kami, kekayaan kami adalah hadirat Tuhan. Di selama itu kami berdoa, Tuhan, kami minta semua lancar, semua baik-baik. Kami mau menikahkan, kami bukan orang yang berlimpah dengan harta, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Harapan kami semua damai sejahtera sehat di zaman pandemi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Anak ya kurang lebih 2 minggu sebelum menikah, itu mama kami usia 83, sehat, gak pernah ke rumah sakit. Tiba-tiba jatuh sakit seperti sakit mah, dan gak bisa ditangani di Tasik, dibawa ke rumah sakit Bandung. Perutnya tambah besar, gak bisa BAB, sehingga masukin selang dari sini saudara, dan selang itu ternyata gak bisa sampai dalam karena ada daging yang menutup. Jadi di CT scan. Nah, kepala rumah sakit, dokter internis, kepala internis rumah sakit itu sepupu kami. Jadi dia bilang, ini gak baik beritanya. Dia CT scan hasilnya ada kanker, ya ada daging di pankreas. Dan kanker pankreas ini, kanker pankreas ini paling sulit. Kemudian saya tanya, kami tanya, setelah apa yang sudah dilakukan, dokter gak berani obati. Tumornya gak bisa diangkat, karena usia 83, diangkat pun beresiko. Dan kami tanya, kalau begitu di kemoterapi, bagaimana dengan nasib daripada mama? Karena dia juga bingung, 83 kuat gak melewati kemoterapi, dan itu pun hidup pun kurang dari setahun. Kurang dari setahun walaupun di kemo. Jadi apa yang dilakukan? Kita belah aja, perutnya dibelah, supaya dia bisa masuk makanan. Karena selama ini cairan yang keluar dari hidung dan pantat dubur itu cairan hijau kayak bayam tua itu hijau saudara. Semua keluar hijau saudara. Gak makan, gak minum selama seminggu. Tambah besar perutnya.
Apa yang terjadi? Kenapa harus dioperasi? Di bypass supaya dibuat saluran. Jadi si mama ini bisa makan dan bisa keluar dari lubur. Cuma itu, memperbaiki dia bisa makan dan keluar dari lubur. Dan berapa persen untuk berhasil hidupnya? 50%. Kami tanda tangan. Akhirnya kami katakan sama mama, nah ini peristiwa di rumah sakit saya banyak belajar. Mama kehilangan kesempatan untuk hidup. Dokter berkata itu mama tahu dia cancer dan dia kehilangan yang namanya mungkin untuk melihat kebaikan Tuhan. Cucu pertamanya nikah. Saya ngomong sama mama, kita pending pernikahan. Tapi satu hal luar biasa, saya belajar menerima warisan rohani. Mama gak pernah bilang kepercayaannya kepada Tuhan. Dia ketuaku, dia ketua umas di Tasikmalaya. Dia ngomong begini, kamu jangan takut, mama akan sembuh. Dalam hati saya, dokter udah ngomong, kami bawa hasil CT scan di Jakarta kemana sama jawabannya. Dan nggak ada harapan. Dan operasi pun hanya untuk memperbaiki, nggak punya cara lagi. Tapi mama berkata, Bun, dia panggil saya Kong Bun, ya, jangan takut. Mama akan datang di perkawinan anakmu. Mama akan sembuh. Dan dia ngomong sama dokter, dokter, walaupun saya cancer, ya, saya percaya. Dokter harus tahu. Kita nggak tahu dokternya agama apa. Mungkin Muslim, saudara. Dia ngomong firman Tuhan. Mazmur 90 ngomong begini, usia manusia 70. Dan kalau kuat 80. Itu pun lebihnya tuh kesukaan, kesulitan. Saya 83 tahun. Gak pernah masuk rumah sakit. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia ngomong gitu. Kalau hari ini saya diinginkan sakit, saya nggak boleh ngomel, dapat bonus. Dok, walaupun saya cancer nanti mati, saya bersama Tuhan. Saya nggak takut dok. Dan tapi dok, mama ngomong, tapi dokter harus percaya, saya akan sembuh. Dokter nanti akan belah perut saya, dan dokter akan lihat hilang dagingnya. Dan saat itulah dokter akan tutup lagi. Dokter sampai geleng-geleng. Karena melihat orang tua ngomong begitu, dianggap anak kecil mungkin. Tapi itulah iman. Mama kehilangan kesempatan, kehilangan kesehatan, tapi kehilangan Tuhan Yesus yang besar. Hari Selasa, kami menunggu operasi hari Selasa, dia minta laptop. Waduh, ada nenek-nenek tua masih main laptop, saudara. Bukan tuh apa? Zoom. Dia ketua kul. Dia panggilin untuk kul. Dia salah satu ketua kul yang jadi teladan. Dan waktu itu masih yang namanya ngasih makan full timer. Diingetin pesen makanan ini. Jadi setiap sebulan sekali dikasih makan semuanya. Masih ngurusin begitu. Kami hanya nangis melihat orang yang divonis mati dan bakal mati, tapi masih setia dan imannya nggak hilang. Dia nyanyi terus. Dia bersyukur. Dan dia punya mimpi, dia punya harapan, punya visi jauh melampaui yang bisa dibayangkan. Aku akan sembuh. Penyakitku hilang. Yesusku lebih besar, ini bukan apa-apa. Dia ngomong terus, dia nyanyi, dia bahasa, bersyukur Tuhan Yesus baik. Walaupun dia udah mengap, saudara. Hari operasi datang, kami kumpul. Operasi harus beberapa jam. Ternyata waktu itu, saudara, baru 30 menit jalan, kami ditelepon dari ruang operasi. Keluarga kumpul. Waduh, saya lari bersama istri lagi doa di kamar rumah sakit. Saya lari ke ruang operasi. Ini mama lewat, mama meninggal. Waktu kami lihat di depan ruang operasi, adik kami yang kecil sudah menangis. Dokter internis yang sepupu kami juga menangis. Waduh, mama lewat. Tapi waktu kami mendekat, mereka angkat jempol. Dia katakan, mujizat, itu dagingnya, tumornya hilang, persis seperti apa yang dikatakan oleh si mama. Tuhan itu juga, Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter sampai bingung. Jadi dia panggil temannya, kan sesama rekan dokter tahu ini adalah keponakannya, sepupu kami. Dipanggil semua dan datang, dan itu hilang. Dan ditutup lagi. Dokter geleng-geleng, persis yang diomongkan oleh mama. Mama berkata demikian. Dokter akan buka, dokter akan lihat semua hilang, dokter tutup lagi. Dan hari itu mama langsung masuk, langsung sadar, dan di kesaksian di kota kami. Teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu tahu ya, ternyata ada satu hal. Ketika kejadian ini beruntun, sebelum mama itu anak kami yang menjadi pengantin, kakinya tiba-tiba ininya copot sudah lututnya, baru bangun gitu. Semua bingung, harus dioperasi, mujizat Tuhan tolong.
Jadi kami ini dipantau dari kota Tasik, bukan kota besar, kota kecil. Ada apa dengan keluarga pendeta ini? Mau menikahkan kok beruntun maut yang ada. Saya dipanggil salah satu orang yang kenal orang tua saya, Pak Hendri tahu nggak? Papa mama Pak Hendri dulu waktu mau menikah, dan dia menikah di depan peti mati dari Hongkong, kakek Pak Hendri. Waduh, saya. Dan saya dipanggil lagi oleh adik papa yang bungsu yang masih hidup yang belum percaya. Kamu kok pilih tanggal untuk pernikahan di tanggal kematian si kakek? Saya tambah kaget. Ada kutuk yang mengejar. Tapi saya katakan di dalam Kristus Yesus bukan kutuk yang mengejar, berkat Tuhan yang mengejar. Semua boleh hilang, tapi satu yang tidak pernah hilang, kasih Tuhan dalam hidup kami. Kuasa darah Tuhan, kepercayaan kami tidak boleh hilang, kami tetap hidup. Dan apa yang terjadi benar, saudara? Lewat kejadian itu Tuhan balikkan keadaan yang tadinya sepertinya kami dipermalukan kena kutuk, tapi jadi mujizat. Sekarang mama udah jalan-jalan, saudara, sembuh. Semua Tuhan Yesus yang baik. Tolong hari ini, sedalam apapun kita terpuruk, dunia berkata gak mungkin, tapi kita tetap tidak pernah kehilangan ditinggalkan oleh Yesus yang besar. Jangan pernah hilang kepercayaan kita. Tetap punya pengharapan, tetap punya mimpi, tetap punya visi yang lebih besar. Sama seperti Yefta, dia memiliki mimpi lebih besar. Aku gak mau segini, aku mau lebih daripada itu. Saya percaya Kali Jati jemaat Tuhan di sini tidak akan sama lagi. Kau akan dibawa dalam level yang lebih tinggi. Jangan pernah hilang kepercayaan dan pengharapanmu. Tetaplah punya mimpi besar, sebab bersama Tuhan tidak ada pertanyaan besar. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Yang kedua, saudara, Yefta ini nggak pernah kehilangan kepekaan. Jadi ada 3 K. Pertama adalah kepercayaannya. Yang kedua adalah kepekaannya kepada Tuhan. Di saat-saat sulit, saudara, yang paling penting kita ngikut Roh Kudus. Kita harus peka Tuhan itu mau bawa kita kemana. Nah, Yefta nggak pernah kehilangan kepekaannya, sensitivitasnya. Hakim 11 ayat 29. Hakim 11 ayat 29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa Gilead, dan dari Mispa Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kalau kita baca selintas, ini seperti hanya rute perjalanan. Tapi jangan baca selintas, lihat di depannya Roh Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Roh Tuhan itu menghinggapi, artinya Roh Tuhan itu mengambil alih hidup Yefta. Roh Tuhan itu mengontrol, menuntun hidup Yefta. Setelah itu perjalanan Yefta berubah, dia dituntun dari Manasye, Mispa Gilead, dan lalu ke Bani Amon. Ternyata saudara, daerah-daerah yang dilintasi itu daerah-daerah ada 3 suku Israel di sana yang selalu berdiri pertama waktu peperangan. Suku Ruben, suku Gad, ya suku Manasye. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdiri di depan. Jadi ketika dia melintas, Tuhan bawa dituntun. Kamu lewat ini, harus begini. Untuk apa? Supaya mereka ini tiba-tiba membangkitkan semangat. Sehingga 3 suku ini berperang bersama dengan Yefta. Wow, hari ini kita tidak tahu ke depan ada apa hidup kita. Mungkin selama ini kita hanya tahu 1 langkah hidup untuk besok. Tapi saya katakan, bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan yang menuntun, Dia akan membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan lebih lagi. Belajar hidup dalam hadirat Tuhan, supaya kita peka. Gimana caranya untuk dengar suara Tuhan? Tuhan kadang-kadang gak berbicara audible, misalnya Henry, langsung dia bangun. Iya Tuhan, dia langsung juga. Jarang. Tuhan berbicara lewat anak-anaknya yang hatinya bersih. Catat, hatinya bersih. Jangan simpan kepahitan. Ngampuni, saudara. Harus bersih. Dan harus banyak cari wajah Tuhan. Tenggelam, banyak muji nyembah Tuhan. Pokoknya ingin nyenengin hati Tuhan. Siapa pelajaran kepercayaan, kedua kepekaan. Kalau kita nggak tahu lagi ngapain hari-hari ini, ada butuh terobosan, pintu terbuka, harus peka mengerti Tuhan mau bawa kemana. Masuk hadirat Tuhan. Kita nggak bisa dengar audible, tapi Tuhan bisa dengar suara hati kita. Kalau kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada satu pujian minta dipuji. Ya Pak.
tinggikan nama Yesus. Amin, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan, angkat tangannya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Amin, amin. Haleluya, haleluya, saya mencintai Siapa yang menyenangkan Tuhan, angkat tangan kita lagi, katakan haleluya. saya mencintai Amin. Yang mau cinta Tuhan dan menyenangkan Tuhan, tepuk tangan yang paling kuat. Ada 3 yang tidak boleh hilang dalam krisis hidup kita: kepercayaan kita pada Tuhan, kepekaan. Amin. Ada berapa banyak yang percaya? Saya percaya satu kali jadi akan punya gereja sendiri. Amin. Saya pegang tangan. Bagi manusia mustahil, tapi Anda punya Tuhan yang besar. Jangan batasi Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Percaya itu nggak boleh hilang, tapi Anda butuh kepekaan. Apa yang dilakukan hari-hari ini? Jemaat Anda dilakukan banyak berdoa sampai sekarang mujizat di mujizat. Jadi selain kepercayaan butuh kepekaan, saudara. Kita harus ngobrol sama Tuhan. Ini Tuhan mau apa? Gereja yang peka, intim, dengar tuntunan suara kudus akan melihat mujizat. Ya, jadi kepercayaan, kepekaan. Aplikasikan dalam sehari-hari, saudara mungkin bergumul, gak berpegang, gak apa. Yuk bangun mesbah, keluarga, nyanyi, nyembah Tuhan, hidup kami nyenangin Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Itu penting. Yang terakhir, ketiga, adalah Yefta nggak pernah kehilangan komitmennya. Itu yang paling penting. Itu kita lihat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Lalu bernasabah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika kau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, perhatikan, memang ahli teolog ada yang berkata anak gadisnya yang keluar pertama anak gadis satu-satunya. Ada yang menafsirkan memang bisa beli dikorbankan, ada juga yang menafsirkan tidak seperti itu, tapi gadisnya itu memberi seluruh hidupnya melayani hidup selibat, nggak kawin, mempersembahkan. Nah, kita nggak tahu mana yang benar, tapi dua-duanya butuh komitmen. Dan Yefta setelah Nafsa ngomong apa yang keluar, bukan ngomong siapa yang keluar, apa yang keluar. Berarti dalam benaknya mungkin mohon maaf bisa ternak yang keluar, bisa apapun juga. Bukan siapa, tapi apa. Tapi yang keluar adalah kekasih jiwanya, anaknya. Mundur nggak dari janjinya? Dia nggak mundur. Itulah komitmen. Nah, Bapak Ibu, krisis boleh ada, tapi komitmen kita sebagai murid-murid Tuhan jangan hilang. Ya. Seringkali saudara, seringkali ini komitmen. Ketika kita yang namanya mungkin gaji kita baru 1 juta, komitmen nih, kembalikan per bulan 100 ribu. Tapi setelah gaji kita 100 juta, kembalikan per sebulan 10 juta. Kita mulai mikir-mikir, sayang 10 juta ya, buat apa ya nanti gereja pakai? Nah, kalau komitmen gak seperti itu, sekali kita setia tetap setia seumur hidup. Sekali kita taat tetap taat seumur hidup. Gereja tempat ini ayo setia sampai mati. Amin. Apapun juga setia, itu komitmen. Komitmen berbicara apa? Mungkin dengan iman kita kepada Tuhan ada namanya perbedaan. Saya ada beberapa kali melayani, Pak, saya nggak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena saya Kristen. Saya boleh naik pangkat kalau saya meninggalkan Kristenan. Tapi dia memilih untuk tetap dan nggak pernah naik pangkat. Itu komitmen. Yesus mengajarkan rasa mengikut Tuhan, dia memikul salib, saudara. Salib itu komitmen. Karena Tuhan turun ke dunia. Kalau tanpa dia punya komitmen, dia akan berhenti di Getsemani. Tapi dia jalani Via Dolorosa.
Kalau tanpa komitmen, Yesus akan membalas ketika dia dicaci maki, ditantang. Kalau kau anak Allah, turun dari salib. Bisa. Dia bisa kirimkan yang namanya satu malaikat dan hancurkan semua bala tentara Roma. Bisa. Tapi mengapa dia bertahan? Komitmen. Dia mengasihi kita karena komitmen. Kalau Anda mengasihi Tuhan tanpa komitmen, nggak bisa, saudara. Anda mau melihat pintu berkat terbuka, Anda mau melihat pintu promosi terbuka, Tuhan sedang namanya menguji komitmen kita. Komitmen dasarnya adalah love, respon kita pada kasih Tuhan. Itu komitmen. Ketika kita kecewa dengan manusia, satu kali kita bisa kecewa, begitu dengan gembala, dengan siapapun. Tapi kalau Anda punya komitmen, Anda tetap memiliki respon yang baik. Karena Anda di sini, Anda melayani bukan karena manusia, tapi karena Tuhan Yesus. Itu komitmen. Komitmen, saudara, penting. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Kalau kita punya komitmen, setia sampai akhir, walaupun ada hak yang mesti bayar, yang berani kehilangan hak kita, saudara, itu penting. Keberanian bagi dunia diukur dari apa? Orang melakukan sesuatu yang hebat, betul nggak? Spektakuler. Misalnya, dia berjalan dari gedung lantai 30, nyebrang ke gedung lantai 30, seberang jalan dengan sultas tali, dan dia jalan. Beranian. Keberanian bagi orang dunia kalau dia misalnya berenang melintasi selat Inggris, airnya dingin, banyak ikan hiu, dan dia berhasil. Beranian. Bagi dunia ukuran keberanian apa, saudara? Ketika mungkin kita melihat Kopassus kita, namanya Kopassus, saudara, oh itu orang berani, udah teruji, punya sesuatu. Tapi di mata Tuhan Yesus, keberanian itu apa? Anda disebut berani ketika Anda berani melepaskan hakmu. Dan itu butuh komitmen. Yesus pun sama, Filipi 2. Ia tidak menganggap kealahan sebagai kesetaraan itu sebagai harus dipertahankan, mengosongkan dirinya. Dia seorang manusia, jadi hamba, seorang manusia taat sampai mati. Komitmen. Ayo gereja Tuhan, kalau Anda mau melihat pintu-pintu terbuka, 3K, double itu, kepercayaan, kepekaan, dan komitmen kita. Pintu-pintu terbuka. Amin. Yuk kita